Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pak Deka di channel. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing, berbagi lagi dengan hal yang baru lagi. Mungkin benar kata film yang dulu pernah ditonton, bahwasanya dulu zaman kecil saya nonton sinetron di TVRI, Si Midun, Sengsara Membawa Nikmat. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin ini juga membawa hal yang sama seperti itu. Kenapa? Karena dari adanya wabah ini, ternyata di rumah istri muda saya, Mudawati maksudnya, itu rajin membuatkan minuman dari jahe merah. Nah, berangkat dari itulah saya iseng menanam sisa-sisa rimpang yang ada di pot-pot bekas, ember bekas yang ada di rumah, kita manfaatkan. Ternyata hasilnya itu luar biasa. Dari keisengan itu, maka jadilah seperti apa yang ada di belakang saya ini, kelihatan. Tadinya ekspektasi saya itu tidak muluk-muluk. Pokoknya yang penting waton tumbuh, bisa hidup, itu udah lumayan. Hasilnya ternyata luar biasa. Kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, ini adalah yang kita tanam di pot-pot yang ini sampai seperti ini. Makanya ini akan kita pindahkan. Takutnya ketika tidak dipindahkan, nanti media tanamnya itu tidak mendukung untuk pertumbuhannya. Hasilnya tidak maksimal. Jadi nanti bibit-bibit ini yang sudah ini usia kurang lebih 2 bulanan, 2 bulan kurang dikit. Sebenarnya harusnya kemarin kita pindahkan, tapi karena lebaran jadi kita tidak sempat pindahkan. Nanti kita akan pindahkan ini ke dalam polybag yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti satu tunasnya itu bisa menghasilkan banyak seperti itu. Oke. Kita pindahkan ke polybag ya. Nah, ini kita lagi ambil tanahnya. Kenapa tanah ini kita pilih? Karena di sini dulu untuk tempat ngencang sapi. Jadi ini adalah kotoran-kotoran sapi yang sudah berubah menjadi tanah. Insya Allah subur. Nanti tinggal nambahkan campurannya sedikit, sekam ataupun kotoran kambing yang lainnya. Seperti itu. Ini kita angkut ke sana untuk nanti kita proses lebih lanjut. Mohon maaf, megap-megap kesel. Nah, tadi sudah kita angkut tanahnya dari sana ke sini. Terus sekarang kita akan oplos. Kita akan campur tanah yang sudah kotoran sapi itu dengan tanah. Terus ini kita tambahi. Ini yang intil-intil kayak oyek ini. Ini adalah pupuk organik. Dulu juga mungkin kotoran sapi juga. Kita akan oplos. Nanti setelah itu baru kita masukkan ke polybag seperti itu. Nanti kita oplosnya terus gini terus ya, sambil bergaya cari keringat. Bakat zaman kecil jadi anak tani. Ini nanti butuh proses berapa kali sehingga semuanya tercampur. Nah, ini tanah yang sudah dicampur dengan pupuk tadi yang sudah dioplos, kita masukkan ke dalam polybag. Untuk selanjutnya nanti akan kita
gunakan untuk memindahkan bibit-bibit jahe yang sudah tumbuh kurang lebih 1,5 bulan, sehingga nanti satu polybag kita isi dengan satu bibit. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan baik, walaupun ini sebenarnya medianya kurang ideal karena saya cari polybag yang paling besar nemunya cuma ukuran 40-40. Nanti kita akan coba pakai karung, berapa perbedaannya nanti. Apakah dengan semakin banyak dan semakin besar media tanamnya, hasilnya nanti juga akan lebih bagus. Seperti itu. Nah, ini kemarin saya sudah beli jahe merah yang akan kita gunakan untuk bibit di pasar. Jadi ini belinya acak karena tidak berorientasi untuk bisnis, jadi belinya jahe merah yang ada di pasar. Terus kita bawa pulang. Ini kemarin beli setengah kilogram, harganya Rp30.000. Ini sudah kita potel-potel untuk menjadi lebih kecil, terus nanti akan kita semai. Namun sebelum semai, sesuai dengan referensi yang pernah dibaca dan beberapa video yang dilihat, ini harus kita rendam dulu. Nah, untuk merendam itu kita ada cairan kita sediakan untuk perangsang tumbuh tunasnya. Ini sebenarnya untuk padi sama jagung, tapi kata penjualnya boleh dipakai. Ya, nanti akan kita coba aplikasikan ini. Ini beli di toko pertanian. Harganya 5.000 satu bungkus ini. Ada yang cair sih sebenarnya, tapi saya pilih yang ini. Ini nanti akan kita rendam pakai airan selama kurang lebih 4-5 jam. Baik, ini bibit yang tadi sudah kita rendam kurang lebih 4-5 jaman. Ini akan kita semai. Ini sudah kita buatkan tempat penyemaiannya. Ini tanah yang sudah campur dengan kotoran sapi, terus saya tambahi lagi dengan sekam cari di sawah tadi. Ini kita tinggal susun aja di sini. Ini susun, posisinya miring, dibariskan di sini, dirapikan, disusun yang rapi. Ya, terus nanti kalau sudah rapi, sudah dipusatkan. Oke, ini udah kita susun rapi, lihat di sini. Udah kita susun. Nah, sekarang kita timbun. Hati-hati aja, kita timbun biasa saja biar tidak menyusun mengganggu susunan yang sudah tadi kita susun. Kita timbun. Nah, ini mudah-mudahan ini nanti bagus hasilnya dan kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, ditanami dengan berbagai macam tanaman yang berguna. Nah, ini kita akan kita ajarkan bagaimana untuk menghiasi lingkungan dengan jahe merah. Karena ini secara manfaat bagus sekali dan secara ekonomis juga lumayan. Harga jahe merah di masa pandemi sekarang ini sampai dengan 70.000 per kilogramnya. Gitu. Ini penyemaiannya kita tunggu sampai dengan tumbuh. Nanti kurang lebih 1,5 bulan untuk bisa kita pindahkan ke dalam polybag atau ke media tanam yang lain. Nah, tahap selanjutnya adalah ketika semaian kita sudah tumbuh, maka bibit-bibit jahe yang sudah tumbuh dari semaian itu kira-kira berumur 1,5 bulan,
ya tingginya dari tanamnya itu kurang lebih idealnya itu masih berkisaran 20 cm. Kita pindahkan kepada polybag yang sudah kita siapkan atau di media tanam yang lainnya, di sawah atau di mana. Pada kesempatan kita ini kita akan cobakan di polybag dan karung. Nanti ada dua, hasilnya seperti apa. Baik, ini kita udah selesai memindahkan dari tempat penyemaian ke polybag ini. Nah ini sengaja ada dua karung yang kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan polybag. Ini akan sebagai uji coba, kira-kira nanti secara hasil dengan perlakuan yang sama, kita sediakan tempat yang lebih besar antara yang polybag dan yang karung, bagaimana perbedaannya, signifikan atau tidak. Karena menurut teori dari beberapa referensi yang dibaca, semakin luas medianya akan semakin bagus hasilnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh semuanya bagus. Insya Allah pada bulan puasa yang akan datang nanti kita bisa panen bersama. Kalau nyampe dengan bulan puasa nanti kita bisa sodakohkan jahenya kepada tetangga, dan ini sebagai wujud edukasi juga kepada para tetangga untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah kita sehingga tidak kosong dan mangkrak begitu saja. Ini hanya di longgangan samping rumah, kita akan manfaatkan, mudah-mudahan nanti bisa manfaat dan kita bisa mengedukasi tetangga dan lingkungan kita untuk pertama ya menghijaukan dan ketahanan pangan, syukur-syukur nanti bisa meningkatkan ekonomi keluarga kita. Nah ini ada dua yang dengan karung, yang dengan polybag ada 30, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan semuanya nanti lancar. Demikian untuk sharing kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.